Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat kepada jamaahnya untuk meningkatkan takwa. Maka pesan takwa pada hari ini berkaitan dengan hari ini tanggal 1 Muharram 1447. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 1447 tahun meletakkan dasar syariah Islam yang lengkap, yaitu di Madinah yang asalnya bernama Yasrib. Beliau berangkat dari Mekah hari Kamis terakhir di bulan Safar dan sampai ke Guhasur berada di Guhasur sekitar 4 hari, dan tanggal 1 Rabiul Awal beliau berangkat dari Guhasur menuju Yasrib yang kemudian dikenal dengan Madinah, dan sampai di Kuba adalah tanggal 8 Rabiul Awal dan membangun Masjid Kuba selama 4 hari, dan tanggal 12 Rabiul Awal beliau sampai di Yasrib dan kemudian bertemu dengan Zaid bin Khalid atau Abu Ayyub al-Ansari. Maka disitulah tempat Rasulullah SAW berada dan kemudian membangun Masjid Nabawi. Sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dengan pertama kali membangun masjid. Dan masjid itu ternyata menjadi pusat kegiatan Rasul, mulai dari dakwah sampai kepada ngurus urusan kenegaraan. Jadi masjid merupakan pusat kegiatan umat. Justru setelah membangun masjid, tidak ketinggalan beliau membangun pasar. Jadi tidak berpisah antara urusan teologi, urusan ibadah ritual, dengan urusan muamalah dan urusan perekonomian. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan tibanya 1 Muharram 1447 ini, tentu di kalangan kita ada yang merasakan begitu cepat waktu berlalu. Baru saja 1446 dimulai tahun yang lalu, sekarang sudah ketemu lagi tahun berikutnya. Tapi ada juga di antara manusia yang merasakan bahwa waktu itu begitu lama. Dan tentu saja waktu itu dirasakan lama atau dirasakan sebentar sangat subjektif, tergantung kepada dirinya sendiri. Menggunakan untuk apa? Memanfaatkan waktu itu. Tapi yang jelas, apabila waktu itu terasa cepat dan semakin cepat,
Maka itulah salah satu tanda akhir zaman. Anas bin Malik, sahabat Rasul yang wafat tahun 93, dan juga Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah, dua-duanya sahabat, meriwayatkan hadis yang redaksinya sama. Rasul bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman fatakunu sanah kasyahri wa syahru kal jum'ah wa takunu jum'ah kal yaum wa yakunu yaum kasa'ah wa takunu sa'ah kad daramah bin nar. Itu redaksi Anas bin Malik. Sedangkan menurut redaksi Abu Hurairah, Rasul bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman fatakuna sanah kasyahri wa yakuna syahru kal jum'ah wa takuna jum'ah kal yaum wa takuna yaum kasa'ah wa takuna sa'ah kahtiraqis safaqah al khusah. Jadi ujungnya saja yang berbeda. Awalnya itu ada sama. Kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu benar-benar singkat, benar-benar pendek, benar-benar ringkas. 1 tahun menjadi seperti 1 bulan, dan 1 bulan seperti 1 Jumat, 1 Jumat seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti sambaran api. Demikian singkatnya. Timbul pertanyaan, apakah waktunya yang cepat, ataukah manfaatnya, ataukah hikmahnya, atau dirasakannya oleh setiap individu. Tapi kalau kita lihat, waktunya tidak begitu singkat. 1 tahun ya tetap 1 hari ya 24 jam kurang lebih, 1 pekan ya 7 hari. Jadi mungkin bermaksud Rasulullah SAW itu, atau maknanya hadis ini dirasakan oleh setiap individu. Tapi kalau berkaitan dengan postmodern atau kontemporer, memang dulunya dari Jakarta ke Bandung itu bisa ditempuh 1 bulan karena jalan kaki. Tapi setelah naik kuda mungkin bisa 1 minggu. Tapi kalau naik mobil ya bisa 1 hari. Tapi kalau naik bus bisa hanya sekitar 40 menit. Jadi singkat waktu itu dirasakan atau diterima oleh umat manusia. Tapi kadang-kadang manusia itu merasakan waktu itu terlalu lama. Terutama yang punya piutang. Nagihnya lama dalam 1 tahun. Beda lagi yang punya utang. 1 tahun itu begitu singkat, baru saja membayar utang yang lalu, sekarang dapat tagihan lagi. Jadi sidang Jumat rahimakumullah berkaitan dengan waktu. Umat itu akan dipengaruhi oleh keadaan mereka, oleh pandangan mereka, oleh kemanfaatannya. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu ini banyak pelajaran dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Yang pertama, waktu itu adalah amanah. Jadi jangan dianggap sepele waktu itu, karena akan dimintai tanggung jawab di akhirat kelak. Mulai dari umur kita yang semakin lama usia kita, jatahnya semakin sedikit dan pertanggungjawabnya semakin banyak. Ada yang usia yang panjang itu meraih nilai tertinggi, ada juga mendapatkan siksaan yang lebih berat. Yang meraih nilai tinggi adalah yang panjang usia dan amal ibadahnya baik. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah atwaluhum a'maron, yang paling panjang usianya. Dan ahsanuhum akhlaqan,
atau amalan, yang paling baik amalnya. Semakin baik amalnya, baik yang berkaitan dengan ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang berkaitan dengan sosial kepada sesama makhluk, maka semakin panjang usia, semakin baik amal ibadahnya, semakin numpuk nilai-nilai pahala di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, kalau dia buruk akhlaknya, semakin banyak atau semakin panjang usianya, semakin numpuk siksaannya, semakin berat siksaannya. Maka apakah kita dengan pergantian waktu ini kita sudah memanfaatkan sebaik mungkin yang waktu itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang siap untuk mempertanggungjawabkannya, atau disia-siakan tiada arti? Itu pelajaran pertama, waktu adalah amanah. Kedua, waktu itu kalau dirasakan cepat memang merupakan akhir zaman. Walaupun seperti tadi saya katakan, ditinjau dari sudut hitungan tidak berbeda antara 1 tahun dengan 1 bulan. Dari dulu juga seperti itu. Demikian pula hari ke hari, Jumat per Jumat, sama hitungannya. Tapi ini merupakan subjektivitas bagi umat, dan semakin terasa singkat, maka itu salah satu tanda akhir zaman. Oleh karena itu, kita mempersiapkan diri menggunakan waktu itu bukan hanya untuk selama hidup di dunia, tapi untuk kehidupan di akhirat kelak. Kemudian pelajaran yang ketiga, bisa saja mempersingkat waktu itu karena waktunya kurang berkah, sehingga antara dari satu ke waktu yang lain itu kurang manfaatnya. Jadi tidak berkah, tidak meningkatkan kebaikan, tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan keuntungan selama hidup di dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan, gunakanlah waktu sebaiknya. Yang keempat, kritik terhadap kehidupan yang cepat. Maka hadis ini mengajarkan bahwa kehidupan yang terlalu cepat bisa menghilangkan kedalaman makna hidup kalau kita kurang baik menggunakannya. Dan yang kelima adalah urgensi manajemen waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Ingat, sesungguhnya waktu itu bagi manusia banyak yang menderita kerugian. Sepanjang zaman, sepanjang itu pula kerugian menumpuk, dan semakin panjang usianya semakin bertambah kerugiannya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Tapi di sana ditandaskan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang yang meningkatkan imannya. Jadi semakin banyak waktu yang dia manfaatkan, semakin tinggi, semakin kuat imannya. Kemudian wa amilus solihat, bukan hanya iman tetapi amal soleh. Kalau iman berkaitan dengan sifatnya ritual dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau amal soleh berkaitan dengan kehidupan sosial kepada sesama manusia dan kepada alam semesta, semakin meningkat iman dan amal soleh, bukan semakin rugi tapi semakin untung. Dan bukan hanya iman dan amal soleh, tetapi watawasau bil haq, saling memberikan wasiat, saling menasehati, saling membina di dalam kebenaran, watawasau bis sabr, dan meningkatkan kesabaran. Nah, bagi orang yang seperti ini bukan kerugian tetapi keuntungan. Kemudian pelajaran berikutnya adalah pentingnya kehidupan yang terarah. Jadi kita hidup itu harus terarah. Kemana kita arahkan? Usia kita, jasad kita, amal kita, harta kita.
Kemudian jabatan kita untuk apa kita gunakan? Apakah hanya untuk diri sendiri atau untuk keluarga atau untuk masyarakat? Ataukah untuk kepentingan duniawi saja? Ataukah untuk kepentingan ukhrawi? Kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seorang muslim itu harus memanfaatkan untuk kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Maka pelajaran berikutnya hari kiamat diingatkan oleh Rasulullah SAW harus menjadi program yang harus kita perbaiki, yang harus kita persiapkan agar benar-benar di akhirat kelak siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bekal yang cukup sehingga yakin akan mendapatkan rahmat dan ridho darinya. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman fatakunu sanah kasyahr wa syahru kal jum'ah wa takunu jum'ah kal yaum wa yakunu yaum kasa'ah wa takunu sa'ah kadharamati bin nar. Sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW mengingatkan dengan waktu itu. Kalau kita terasa singkat, itulah merupakan salah satu bukti akhir zaman. Maka kita harus memanfaatkan sebaik mungkin agar jangan sampai masuk kepada golongan yang merugi seperti disinyalir di dalam surat Al-As wal asri innal insana lafi khusr. Jadi berdasar surat Al-As, kemanfaatan waktu bagi manusia itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif adalah bagi yang meningkatkan iman, amal soleh, tausiah bil haq dan tawasau bisob. Dan yang negatif adalah bagi orang yang meninggalkan semuanya itu. Maka tentu saja negatif dan positifnya dengan pergantian tahun tergantung kepada usaha kita masing-masing. Maka mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin agar kita di akhirat kelak hidupnya tenang, bahagia. Di samping dunia ini kita nikmati karena beribadah kepada Allah dan beramal soleh kepada sesama manusia, dan pahalanya di akhirat kelak akan kita terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita agar kita mampu memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.